Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mungkin menghafal Al-Quran di sela-sela kesibukan kantor, sekolah, kerja, dan beragam aktivitas menyibukkan lainnya? Kesibukan seringkali menjadi alasan terhalangnya seseorang untuk menjadi salah satu barisan para penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dianggap suatu hal yang sangat mustahil bagi orang yang mengatakan dirinya, saya orang sibuk, sehingga seolah ada pembenaran untuk tidak menghafal Al-Quran. Belum lagi masih banyak anggapan bahwa masih jarang dan langka mendapati seseorang mampu mengelola waktunya meski dia sedang sibuk dengan aktivitas hariannya. Tapi tunggu dulu, mari kita renungkan sejenak fakta berikut. Tradisi menghafal Al-Quran merupakan bagian inheren dari diri umat Islam. Sebuah tradisi yang dilandasi oleh keimanan mereka terhadap Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup utama. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa sekarang, lahir para penghafal Al-Quran yang sering disebut Al-Huffaz, jamak dari para hafidh. Biografi dari kisah hidup mereka diabadikan serta dikenang oleh generasi Islam sepanjang masa. Mereka dipandang sebagai komunitas yang mendapatkan keistimewaan. Oleh karena itu, menghafal Al-Quran terus menjadi cita-cita banyak orang. Banyak di antara kita yang terjebak oleh persepsi yang tidak tepat mengenai menghafal Al-Quran. Mereka beranggapan bahwa menghafal Al-Quran hanya bisa dilakukan oleh santri-santri yang mondok di pesantren khusus tahfidz Al-Quran. Sebuah kemustahilan menghafal Al-Quran bagi orang-orang yang sibuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya. Ada juga yang beranggapan bahwa menghafal Al-Quran membutuhkan kecerdasan otak yang tinggi. Persepsi-persepsi negatif inilah yang membuat kita ciut dan malas memulai menghafal Al-Quran. Pada dasarnya, menghafal Al-Quran dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, baik di usia muda maupun tua. Yang perlu dicermati dalam menghafal Al-Quran adalah kesiapan kita sendiri, baik secara sudut pandang maupun metode. Pertama, yang harus disiapkan bagi para penghafal Al-Quran adalah menghilangkan persepsi negatif yang membayang-bayangi dirinya. Karena modal menghafal bukanlah waktu luang, tempat yang khusus, ataupun kecerdasan otak. Untuk mengawali menghafal Al-Quran, kita perlu menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran. Lamarlah Al-Quran menjadi kekasih Anda dan katakan, kupinang Al-Quran dengan basmalah. Bagi setiap orang yang mencintai kekasihnya, pasti akan mencurahkan semua yang dimilikinya untuk sang kekasih, baik waktu, tenaga, dan yang lainnya. Bagi seorang yang sedang jatuh cinta, pasti akan menyayangi kekasihnya dengan sepenuh hati. Begitu juga dengan para pecinta Al-Quran, seluruh hidupnya akan didedikasikan untuk Al-Quran. Dalam membangun cinta menghafal Al-Quran, kita dapat merangsang dengan memahami keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada para penghafal Al-Quran. Salah satu contohnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Kemudian Rasulullah bersabda, Ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka adalah keluarga-keluarga Allah dan orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah benih-benih cinta itu tumbuh, maka bersegeralah menghafal dengan kesungguhan. Kecerdasan otak dapat dikalahkan oleh kesungguhan yang kuat. Betapa banyak orang-orang cerdas IQ-nya di sekitar kita, tapi mereka tidak mampu menghafal Al-Quran. Namun sebaliknya, banyak orang-orang yang biasa dalam prestasi akademik yang hafal Al-Quran. Maka mantra yang harus tertanam kuat bagi penghafal Al-Quran adalah man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Pondasi terakhir bagi para penghafal Al-Quran adalah istiqomah. Tanpa istiqomah, maka kita tidak akan pernah sampai tujuan, karena perjalanan menghafal Al-Quran perlu waktu yang lama.
bahkan seumur hidup kita. Bagi para penghafal Al-Quran, mereka mewakafkan dirinya untuk menjadi bagian dari proyek Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Demikianlah 3 pondasi dalam menghafal Al-Quran: cinta, kesungguhan, dan istiqomah. Jika pondasi sudah terpasang dengan kuat, maka saatnya bagi para penghafal mulai membangun istana hafalannya. Pilihlah desain yang cocok untuk Anda, karena tiap orang mempunyai kesukaan yang berbeda-beda dalam membangun istana hafalannya. Carilah metode yang paling mudah untuk dipraktekkan. Terus berinovasi dan jangan bosan jika Anda tidak ingin berguguran di tengah jalan. Banyak cara-cara menghafal Al-Quran yang diajarkan oleh guru-guru dan teman-teman kita, baik cara klasik maupun modern. Saya tidak akan membahas satu persatu cara menghafal Al-Quran, karena setiap orang punya kecocokan masing-masing dengan metode-metode yang ada. Simpulan dari bahasan ini adalah bahwa menghafal Al-Quran tidak bergantung kepada faktor eksternal seperti adanya kesibukan, tidak ada tempat khusus menghafal, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kesuksesan menghafal ditentukan oleh faktor internal diri kita. Jika persepsi dan kesiapan kita sudah benar, insya Allah menghafal Al-Quran akan menjadi keniscayaan. Kesulitan di awal bukan berarti kita tidak mampu, tapi kita belum menemukan jalan yang cocok untuk kita. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa Anda klik like video ini, subscribe bagi yang belum, share seluas-luasnya, dan follow juga Instagram @sobatquran_id. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.